Selamat datang keluarga Jakarta Live. Mari kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
Praises to
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. We are going to do the Holy Communion together. Meskipun kita terpisah oleh tempat, tapi kita masih bisa melakukannya di dalam satu hati di dalam hadirat Tuhan. Even though we are separated by our distance, we believe that we may commence this Holy Communion in one heart with the Lord. Di Yohanes 6 ayat 53 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Yesus menawarkan dirinya untuk kita. Jesus offers himself to us. Yesus mengundang kita untuk memakan tubuhnya dan meminum darahnya. Jesus invites us to eat his flesh and drink his blood. Itu hanya simbol ya. It is only a mere symbol. Yang Yesus inginkan adalah kita menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. The factor or the thing that he truly wants is that he wants us to believe him as the one and only Savior. Menerima Dia yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita di kayu salib. For us to accept him that has sacrificed himself on the cross. Jus dan komunian ini, elemen komunian ini adalah simbol atas tubuh dan darah Yesus bagi kita. These elements of the Holy Communion is a symbol of Jesus' flesh and blood. Atas tubuh dan darahnya yang sudah dicurahkan bagi kita. Of his flesh and blood that has been poured and shed for us. Kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Yesus bagi kita. We commence this Holy Communion to remember his sacrifice for us. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Let us accept it with a grateful heart. Dengan percaya bahwa Dia ada di dalam kita. And believe that he is inside each and every one of us. Dan kita ada di dalam Dia. And we in him. Mari kita makan dan minum Let us eat and drink di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Thank you for your body and your blood, Lord Jesus. Terima kasih untuk satu kesempatan kembali kami mengingat akan segala perbuatan-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan. Thank you for the opportunity that you have given us to remember everything that you've done for us on the cross. Terima kasih karena sudah menebus dosa-dosa kami. Thank you for your sacrifice to redeem our sins. Terima kasih karena mengasihi kami. Thank you for loving us. Dan terima kasih karena sudah menyelamatkan kami. And thank you for saving us. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Amin. amen. Amin. Saya punya pertanyaan buat Anda di rumah saat ini. I have a question for everyone at home. Maukah engkau sembuh? Do you want to be healed? Maukah engkau sembuh? Do you want to be healed? Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan,
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. In Isaiah 53 verse 5, it states that, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed." Sekali lagi saya tanyakan, maukah engkau sembuh? Once again, I ask you all, brothers and sisters, do you want to be healed? Maukah engkau orang-orang yang kau kasihi sembuh? Do you and your loved ones wants to be healed? Yesus menjanjikannya bagimu. Jesus promised that for everyone. Dia mati di kayu salib untuk kesembuhan kita semua. He died on the cross for our healing. Jika ya, mari berdoa bersama-sama dengan kami. If your answer is yes, let us pray together. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. kami percaya bahwa melalui pengorbananmu di kayu salib, We believe that through your great sacrifice on the cross, Engkau juga mengaruniakan kesembuhan atas tubuh kami Tuhan. that you may give us blessing over our bodies. Aku berdoa untuk semua saudara-saudariku dimanapun mereka berada saat ini. I pray for my brothers and sisters wherever they are right now. Bagi mereka yang saat ini mengalami sakit di dalam tubuh mereka, For everyone who has sickness in their bodies. kami sepakat, kami berkatakan sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. We believe and we declare that they are all healed in the blood of Jesus. Jadilah engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus May you be Kristus. healed in the name of Jesus. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kesembuhanmu. And let the Lord's name be glorified through your healing. Kami percaya Tuhan, We believe, dan Lord, kami terima, and we receive it, kami Lord. sudah sembuh. We know that we are healed. Terpujilah namamu Tuhan. Praises to your name, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Wow. Dan kita akan diberi kesempatan juga untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita. And we are also given the opportunity to give our tithes and offerings. Sebuah kesempatan yang berharga saat kita masih diberi waktu, kesempatan untuk menjadi berkat. It is a chance, an opportunity to have the privilege of time and of this activity to give. Ya, khususnya jika kita diberi kesempatan untuk memberkati rumah Tuhan. Especially we are given the chance to give ourselves blessings to the house of the Lord. Di masa ibadah online ini, Anda juga bisa memberikannya secara online. In this online service, you also may give out your tithes and offerings online. Detailnya ada pada screen Anda. The details will be on the screen. Tapi sebelumnya mari kita bawa segenap persembahan dan perpuluhan ini kepada Tuhan. And now let us give these tithes and offerings with a grateful heart to the Lord. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord, karena semua anugerah-Mu di dalam hidup kami. for all your blessings in our lives. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti memberkati kami Tuhan. Thank you for your grace that has never ended, Lord. Dan saat ini Tuhan, And now kami membawa persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. we bring forth our tithes and offerings. Pakailah Tuhan Please use this, Lord. untuk memberkati umat-Mu, Please use this to bless your people, memberkati gereja-Mu, to bless your church, dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. and to become a blessing for everyone. Kami bawa semua kepadamu Tuhan, We bring everything unto you, Lord, dengan ucapan syukur. with a grateful heart. Amin. Amen. Amin. Amen. Wow. Selamat pagi semuanya. Good morning, everyone. Ya, senang bisa menyapa Anda semua kembali. It is a pleasure for me to greet you all today. Ya, sebentar lagi kita akan melihat beberapa pengumuman. Soon we are going to take a look at a couple of announcements. Ya, tidak terasa ya, kita sudah memasuki masa-masa perayaan Natal. Wow, it's unbelievable that we've entered the time of Christmas. Jangan lupa kita juga akan mengadakan ibadah Natal secara online. Don't forget that we are going to have an online Christmas service Pada tanggal 24 Desember malam on
the night of the 24th of December dan 25 Desember. and the 25th of December. Ya, detailnya akan diumumkan melalui sosial media Jakarta Life Christian Church. The details are going to be given out in the social medias of JLCC Dan juga melalui WhatsApp group. and through the WhatsApp group. Jadi pastikan Anda bergabung bersama-sama dengan kami So make sure to join us sehingga kita bisa merayakan Natal bersama-sama. so that we may celebrate Christmas together. Dan ada pesan dari kami bagi Anda mungkin yang mulai besok atau mulai minggu depan sudah mulai memasuki masa liburan. And we have a special message for everyone who is going on holiday from tomorrow and from next week. Ya, selamat menikmati waktu-waktu bersama keluarga Anda. Enjoy your holiday with your friends and family. Tapi pastikan Anda tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol pencegahan COVID-19. But make sure to keep your health in check and to follow the protocols of preventing COVID-19. Kami berdoa Anda bisa menikmati momen-momen Natal ini bersama orang-orang tercinta di sekitar Anda. We pray that you may celebrate your Christmas with your loved ones Dan pastikan Anda tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. and make sure you build a stronger relationship with the Lord Dan jadilah berkat bagi jiwa-jiwa di luar sana, and become a blessing to all the souls out there, dimanapun Anda berada. wherever you are. Oke, kita akan lihat beberapa pengumuman dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Okay, we are going to take a look at a few announcements and then we are going to continue with the words of the Lord. You sealed our hearts forever. We know that you said that it was done. We know all things will work together for good, for us your kingdom come. Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You mighty and victorious, wonderful and glorious. Halo semua, Hello everyone. ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. So now we are going to listen to the words of the Lord. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. But before that, let us pray. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Thank you, Lord Jesus, for today. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Thank you for your love for us. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu kepada kami. There is nothing that we can do to repay your love for us. Kami sungguh mengucap syukur karenanya. We truly give thanks to you, Lord. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. And now we want to listen to a part of your words. Kami sungguh-sungguh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. We truly give everything unto you. Bekerjalah di dalam hati setiap kami. Please work in our hearts. Urapi hati kami Tuhan, Please anoint our hearts agar menjadi tanah hati yang subur bagi firman-Mu. so that it may be a fertile soil to your words. Jika ada selubung yang menutupi mata kami Tuhan, If there is something that blocks our vision, Lord, bukakan Tuhan, please open it, Lord, agar kami bisa melihat Engkau, so that we may see you, bisa melihat kedahsyatan-Mu. that we may see your glory and power. Biar otoritas firman-Mu yang berkuasa saat ini Tuhan, May your authority reign over us, Lord, atas setiap kami. for each and every one of us. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Kita sudah memasuki masa-masa perayaan Natal ya. So we've entered the time of Christmas celebration. Seluruh dunia sedang merayakan Natal. The whole world is celebrating Christmas. Meskipun orang yang tidak percaya Yesus, mereka juga merayakan Natal. Even unbelievers celebrate Christmas. Dan mereka mengatakan sebagai musim liburan ya. And they consider Christmas as a season of holidays. Tapi bagi kita para pengikut Yesus, But for us, the followers of Jesus Christ, Natal menjadi sangat spesial dan sangat penting. Christmas is an important
event for us. Karena Natal mengingatkan kepada kita semua Because Christmas reminds us bahwa Yesus yang adalah Tuhan that Jesus, our God, meninggalkan surga yang sempurna left heaven that was perfect dan turun ke dunia yang tidak sempurna, and enters the imperfect world, dunia yang rusak, a broken world yang dipenuhi oleh manusia-manusia berdosa. that is filled with sinful people. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia yang rusak. Jesus came down to earth to save this broken world. Hal ini penting sekali untuk kita ingat bersama. This is an important thing that we need to remember. Kita mengerti makna Natal yang sesungguhnya. We need to understand the true meaning of Christmas. Kalau kita melihat Alkitab Perjanjian Baru, When we look at the New Testament, Alkitab Perjanjian Baru, halaman pertama dimulai dengan Matius, The pasal first- pertama. the first page of the New Testament begins with Matthew chapter 1. Alkitab Perjanjian Baru dimulai dengan satu kalimat yang sangat-sangat menarik. So the New Testament begins with Matthew with an interesting sentence in it. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. This is the family tree of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Kalau kita renungkan baik-baik, If we take time to think about it, ini adalah kalimat pembuka yang sangat jenius dan kontroversial. this opening sentence is a work of pure genius and also very controversial. Matius di dalam satu kalimat pertama, kalimat pembukaannya dia langsung mengatakan Yesus sebagai Kristus. Matthew wrote in the scripture that Jesus is Christ. Kristus berasal dari kata Kristos, Christ comes from the word Christos, artinya Mesias dan yang diurapi atau yang diurapi. which means the Messiah or the anointed one. Bagi kita saat ini mendengarkan statement ini mungkin terdengar biasa aja. For us here at present time, to hear those sentences, it's normal. Tapi ingat pada saat Matius menuliskan surat ini, menuliskan kitab ini, But remember when Matthew wrote these scriptures at the time, masih begitu hangat dan kontroversial statement yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu selama ini. the statement that Jesus is the Messiah that they have been waiting for this time is a hot and controversial topic. Dan ingat pada masa itu pengikut Yesus yang menyatakan Yesus adalah Mesias masih mengalami penganiayaan. And we need to remember that the followers of Jesus that states that he is the Messiah experience persecution. Tidak hanya sampai di situ, And not only that, Matius melanjutkan pernyataannya dengan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Wow. Matthew also states that Jesus is the son of David, the son of Abraham. Wow. Matius sebagai seorang Yahudi, dia pasti tahu benar bahwa betapa pernyataannya ini itu akan sangat memancing kemarahan orang-orang Yahudi lainnya. Matthew as a Jew know well that this statement will make the other Jews angry at him. Sebab mereka masih sangat menentang pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias. Because they deny the fact that Jesus was the Messiah. Ingat mereka yang menyalibkan Yesus. Remember, they are the ones who put Jesus on the cross. Tetapi melalui pernyataan Matius ini, dia seperti ingin menekankan dan ingin membuktikan di dalam kitabnya ini, di dalam suratnya ini, bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. But Matthew wanted to prove and he wanted to emphasize that Jesus is truly the Messiah. Oh, ini sebenarnya menarik sekali. This is very interesting. Ya, Matius pun melanjutkan suratnya dengan sebuah daftar silsilah. Matthew then continues his verses with a family tree. Ya, ya kita kenal sebagai pohon keluarga ya. Yeah, we know that
as a family tree. Siapa di sini suka membaca pohon keluarga? So who likes to look at their genealogy, their family tree? Papa saya dia suka sekali ya menunjukkan kepada kita, ini loh pohon keluarga kita. My father really loves showing us the family tree of our family. Ya, cuman kadang kan kita nggak terlalu tertarik ya, ya gitu aja. But sometimes, we're not really interested in that and just listen to it. Dan jujur saja ya, seringkali kita juga saat membaca silsilah Tuhan Yesus, kita juga kadang kayak ya udah sekedar baca aja lah. And when we read the family tree of Jesus, we may think that we are going to just read it and move on. Kita merasa ya ampun, buat apa sih bagian ini dituliskan gitu ya. Bosan banget bacanya. We may feel that we, read these genealogies, these family trees with no purpose, with no meaning. Padahal kalau kita baca baik-baik, silsilah ini akan berbicara sangat banyak kepada kita. But if we read the family tree closely, we actually know what is this like special message in it. Ya, dan hari ini kita akan melihat dari satu sisi tentang silsilah Tuhan Yesus ini. And we are going to look at one side of the family tree. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius 1. I invite you to open up your Bibles from Matthew 1. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 17. We are going to read from verse 1 until 17. Ya, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Matthew 1 verse 1 until 17. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris akan ditampilkan di screen. I will read in Indonesian and the English will be on the screen. Saya harap Anda tidak bosan ya, I hope you're not bored. dan tidak mengantuk. Ini panjang dan hanya nama-nama saja. And I hope you're not sleepy because it's filled with names. Tapi please pay attention. But please pay attention. Oke. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rub. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Selamat Anda bertahan ya saat saya membacakan silsilah ini. So I hope you all endure while I read these verses. Ya, bagi Anda yang sedang mencari nama untuk anak, boleh nih. For you all that wants to search a name for your children, you may use these verses. Iya, referensi yang bagus ya. It's a good reference. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ada 5 nama wanita yang disebutkan di dalam silsilah
Yesus Kristus. Now, when we take a look at these verses, there are 5 women that are mentioned in said verses. Ingat, kitab Matius dituliskan oleh orang yang bernama Matius. Remember, the book of Matthew is a book that was written by a man named Matthew. Dia adalah seorang Yahudi, He is a Jew, dan Yesus yang dituliskan silsilahnya ini adalah seorang Yahudi. and Jesus, whose genealogy was written from, is a Jew. Jadi seharusnya dia menuliskannya berdasarkan sistem patriarki. So, if he wants to write the genealogy or the family tree, he probably should write it in a patriarch form, Artinya hanya menuliskan nama-nama yang pria saja. which means that he only needs to write the names of the men. Tetapi menarik sekali, Matius menyelipkan 5 orang wanita di dalam silsilah Tuhan Yesus. But what's interesting about these verses is that he wrote 5 names of women in that family tree of Jesus Christ. Ya, dalam silsilah Yesus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat. In the genealogy of Jesus Christ, the Messiah, the Savior. Siapa saja wanita-wanita itu? Who are these women? Ada Tamar, There's Tamar, ada Rahab, there's Rahab, ada Ruth, there's Ruth, istri Uria atau yang kita kenal dengan Batsheba, Uriah's wife, or as we all know as Bathsheba, dan Maria. and Mary. Mungkin Maria, wanita yang melahirkan Yesus, cukup familiar buat kita semua ya. Maybe it's familiar for us to hear the story about Mary, the woman who gave birth to Jesus Christ. Namun bagaimana dengan wanita-wanita yang lain yang disebutkan dalam silsilah ini? But how about the other women who are mentioned in this genealogy? Kalau kita pelajari baik-baik kisah hidup Tamar, Rahab, Ruth, dan juga Batsheba, If we learn about the life stories of Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba, kita pasti akan bertanya-tanya mengapa keempat wanita ini harus dimasukkan ke dalam silsilah Yesus. we probably question as to why these 4 women needed to be written in the genealogy of Jesus Christ. Wanita-wanita ini bukanlah wanita dengan reputasi terbaik di dalam silsilah Tuhan Yesus. These women do not have the best of reputations in the family tree. Kenapa bukan Sarah atau Ribka atau wanita-wanita lain yang disebut? Why not Sarah, Rebecca, or other women? Oke, saya coba akan merangkumkan sedikit kisah dari keempat wanita ini supaya Anda bisa mendapat gambaran siapa sebenarnya wanita-wanita ini. To receive a full description of what these women are, I am trying to compile their stories, and we can all learn together from that. Oke, kita lihat yang pertama Tamar. So first, let us learn about Tamar. Anda bisa membaca kisahnya di dalam kitab Kejadian 38. You may read her story in Genesis 38. Tamar adalah menantu dari Yehuda. Tamar is the daughter-in-law of Jehuda. Ya, Judah. Judah. Ya, Yehuda mempunyai 3 orang anak. Judah has 3 sons. Lalu Tamar menikah dengan anak pertama dari Yehuda. Tamar married Ya, tapi suaminya ini jahat di mata Tuhan. but her husband is evil in the eyes of the Lord, Akhirnya Tuhan membuat dia mati. and the Lord killed him. Ya, dan sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka pada saat itu, And according to their laws of the time, ya adik dari suami pertamanya Tamar ini harus menikahi Tamar. the brother of Tamar's husband needs to marry Tamar. Ya, akhirnya mereka menikah And they married. dan ternyata suami kedua dari Tamar ini juga jahat di mata Tuhan. And it turns out that the brother of Tamar's husband is also evil in the eyes of the Lord. Akhirnya Tuhan juga membuat dia mati. And the Lord killed him. Dan tinggallah anak yang ketiga dari Yehuda And then that leaves the 3rd son, yang bernama Shelah. that is named Shelah. Tapi karena dia masih sangat muda, akhirnya Yehuda meminta agar Tamar untuk pulang ke keluarganya terlebih dahulu. But because Shelah is a young person, a young boy, Judah tells Tamar to go to her family, Iya, sambil menunggu Shelah beranjak dewasa. while waiting for Shelah to grow up as an adult.
Namun berjalannya waktu, Tamar menyadari bahwa Sheila itu sudah semakin dewasa. But as time goes on, Tamar realizes that Sheila is growing up to become an adult. Tetapi mengapa mertuanya tidak memanggil dia juga? But why isn't her in-laws calling her? Lalu dia mulai membuat sebuah siasat. But then she made a plan. Dia tahu mertuanya akan melewati suatu tempat, She knows that her in-laws are going to enter a place, lalu Tamar menyamar menjadi wanita sundal, and then Tamar dresses up as a sandal, atau kita kenal saat ini sebagai wanita prostitusi. or as we know now today as a prostitute. Dia seolah menjebak mertuanya, She basically tricks her in-law, sehingga akhirnya Tamar hamil oleh mertuanya sendiri. so that in the end Tamar got pregnant to her own father-in-law. Wow, sebuah skandal. Wow, it's a scandal. Bayangkan ini terjadi di masa ini. Imagine that happening in present time. Seorang wanita hamil oleh mertuanya sendiri. A woman was born from her own father-in-law. Itu pasti udah jadi kisah yang viral ya, dan dikomentari oleh para netizen. That would be a viral story that is going to be commented by many people. Tapi tetap saja Tuhan mengizinkan Tamar masuk ke dalam silsilah Sang Mesias. But God still allows Tamar to be inserted in the family tree of Jesus Christ. Wow. Wow. Yang kedua kita akan melihat hidup Rahab. And now we are going to look at Rahab's story. Rahab kisah dari Rahab Anda bisa lihat di kitab Yosua 2. Rahab's story can be read in Joshua 2. Kalau kita mendengar nama Rahab, pasti kita langsung teringat tentang kisah tembok Yeriko. Now when we heard of the name Rahab, we immediately refer to her to the wall of Jericho. Rahab dikenal sebagai wanita yang menyelamatkan mata-mata yang dikirimkan oleh Yosua untuk mengintai tanah Kanaan saat itu. She is known as the woman that saved the spies from the Israelites that were sent by Joshua to spy on the land of Canaan. Tapi ingat fakta-fakta tentang Rahab. But remember the facts about Rahab. Dia berasal dari bangsa Kanaan, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. She comes from Canaan, a nation that does not know the Lord. Dan Rahab juga adalah seorang wanita sundal. And Rahab is also a sandal. Iya, dia wanita yang mencari nafkah hidupnya melalui prostitusi. She finds her livings from prostitution. Tapi Tuhan mengizinkan dia masuk ke dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. But God allows her to be inserted as well in the genealogy of Jesus Christ. Bagaimana dengan Ruth? How about Ruth? Ruth berasal dari bangsa Moab, Ruth comes from the nation of Moab, bangsa yang merupakan musuh dari bangsa Israel, a nation that is the enemy of the Israelites, bangsa yang sangat jahat, an evil nation, bangsa yang bahkan menjadikan anak sebagai korban persembahan bagi dewa-dewa mereka. a nation that would allow sacrifice of their own children for their own gods. Ya, dia adalah seorang janda tanpa anak karena dia ditinggal mati oleh suaminya. She is a widow that had no children because she was left for dead by her own husband. Hidupnya penuh dengan kesedihan. She has a life full of sorrow. Tapi Tuhan tetap mengizinkan dia masuk ke dalam silsilah Sang Mesias. But God still allows her to be inserted into the genealogy of Jesus Christ. Dan yang terakhir Batsheba. And the last one, Bathsheba. Mendengar nama Batsheba kita pasti langsung teringat skandal yang dilakukan oleh Raja Daud. When we heard of the name Bathsheba, we immediately remember of the scandal that was done by King David. Daud menghamili Batsheba yang saat itu masih resmi menjadi istri dari Uria. David impregnated Bathsheba that was still the legal wife of Uriah. Lalu Daud melakukan sesuatu agar Uria terbunuh And David did something to make Uriah killed untuk menutupi dosanya. to cover for his sins. Matius bahkan sengaja menuliskan istri Uria, dia tidak menyebut Batsheba.
Matthew even refers to Bathsheba as the wife of Uriah, not even her own name. Seolah ingin mengingatkan setiap pembacanya akan skandal yang terjadi pada saat itu. It's as if he wanted to remind the readers of the scandal that he did at that time. Kalau seandainya ini adalah silsilah kita, And now imagine that this genealogy is our family's own genealogy. mungkin secara natural kita akan berusaha untuk menutupi hal ini. Maybe naturally, of course, we would try to cover this shame that we have. Paling tidak kita akan tidak perlu mencantumkan keempat nama wanita ini mungkin ya. At the very least, we do not need to include the names of these women on the family tree. Ya, kita pasti akan berusaha untuk menutupi atau kita tidak suka ya membicarakan kalau misalkan ada skandal di dalam keluarga kita, nenek moyang kita akan berusaha untuk ya udahlah pura-pura lupa aja gitu ya. We may try to forget and just to cover up all of the embarrassing past made by our ancestors. Tapi saya percaya bahwa silsilah ini ditulis dan dimasukkan menjadi bagian dari kitab suci atas ilham dan seizin Tuhan. But I believe that these women are purposely inserted in the family tree of Jesus based on the permission given by the Lord. Dan secara sengaja dituliskan oleh Matius dengan maksud khusus. And was purposely written by Matthew for a special purpose. Mungkin ada alasan lain, tapi paling tidak kita bisa belajar beberapa hal dari kisah ini. Maybe there are other reasons too, but there are also things that we can learn from these verses. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua, The first one that I wanted to tell you all, Tuhan mau menyelamatkan seseorang dengan masa lalu seburuk apapun. the Lord wants to save people from their from any background, even if they have terrible past. Tuhan tidak malu menyertakan Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba dalam silsilah Yesus Kristus. The Lord is not ashamed to bless Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba in the family tree of Jesus Saya Christ. percaya bahwa Tuhan juga tidak malu dengan masa lalu kita. I believe that the Lord is also not ashamed of our past. Mungkin masa lalumu senantiasa menghantuimu, menyalahkanmu, membuatmu merasa malu. Maybe your past tries to haunt you, to make you feel that you are ashamed of your past. Mungkin kamu merasa terlalu banyak kesalahan yang aku lakukan di masa lalu, terlalu sering aku mengecewakan orang lain dalam hidupku. Maybe you feel like your past is a huge mistake and you have created a lot of wrongdoings to you and the people around you. Bukankah untuk menyelamatkan orang-orang seperti itulah Yesus datang ke dunia? But isn't the sole purpose of Jesus coming to this earth is to try and save people like that? Yesus datang ke dunia bukan untuk orang-orang yang sempurna dan orang-orang yang sudah baik. Jesus enters this world not to save perfect and nice people. Ya, di Mazmur 103 ayat 8, In Psalms 103 verse 8, saya akan bacakan buat kita semua. I'm going to read it for all of us. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will He keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love towards those who fear Him. As far as the east is from the west, so as far does He remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita.
Jesus comes down to earth to redeem our sins. termasuk masa lalumu dan masa lalu saya. And that includes the past of both you and me. Saya harap ini membawa sebuah pesan yang mengangkat beban kita selama ini. I hope this gives us a message that lifts up our burdens for everything that has happened in our Tuhan past. sudah menebus masa lalumu The Lord has forgiven your past, dan Dia tidak malu dengan masa lalumu. and He is not ashamed of your past. Wow. Wow. Kedua yang bisa kita pelajari bersama-sama, The second thing that we can learn together, Tuhan juga mau memakai seseorang dengan masa lalunya yang buruk untuk menggenapi rancangan Tuhan di muka bumi. the Lord wants to use people with terrible pasts to fulfill His plans on earth. Tuhan bukan hanya mengampuni masa lalu Tamar, Rahab, dan Batsheba. The Lord does not only forgive the past of Tamar, Rahab, and Bathsheba, Tapi Tuhan juga memakai wanita-wanita ini untuk rancangan-rancangan yang besar. but the Lord also uses these women for a grand plan. Wanita-wanita ini melahirkan anak-anak yang menjadi garis keturunan dari Yesus Kristus Sang Mesias. These women gave birth to children that is going to continue the family tree that leads to Jesus Christ. Bahkan kalau kita ingat kisah dari Rahab, And when we, remember the story of Rahab, dia memegang peranan yang sangat penting untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. she holds an important role in getting the Israelites into the promised lands. Apapun masa lalumu, Whatever your past is, Tuhan mau memakai engkau untuk rancangan-rancangan yang besar. the Lord wants to use you for His amazing plans. Asalkan engkau mau mendengar suaranya dan engkau taat kepadanya. If you listen to His voice and if you obey Him. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan buat kita semua, The third point that I wanted to give you all, Tuhan mau mengubahkan masa lalumu yang buruk menjadi masa depan yang penuh pengharapan. is that Jesus wants to turn your terrible past into a hopeful future. Seburuk apapun, sehancur apapun masa lalu Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba, Tuhan mengubahkannya menjadi sebuah kisah yang indah. As terrible as the past of Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba, the Lord wants to turn it into a beautiful story. Apapun masa lalu kita, Tuhan tetap bisa mengubahkannya menjadi sebuah sejarah baru yang membanggakan. Whatever our past is, the Lord wants to turn it into a history that we can be proud of. Jika ada suara-suara yang mengungkit-ungkit, mengintimidasi, atau mempengaruhi engkau tentang masa lalumu, jangan dengarkan sebab itu bukan berasal dari Tuhan. If there are voices in your head that lifts up your past, that intimidates you by your past, and just oppresses you by that, don't listen to it. It's not from the Lord. Ingat tadi yang kita baca di Mazmur 103. Remember what we read in Psalms 103. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat masa lalu kita. The Lord will never brings up or talks about our past. Yang penting bagi Tuhan, yang Dia pedulikan adalah masa depan kita. What He cares about is our future. Apa yang dikatakan masa lalumu kepadamu? What did your past say about you? Apakah masa lalumu membuat engkau merasa malu? Does your past make you feel ashamed? Katakan Roma 8 ayat 1. Declare Romans 8 verse 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amin. Amen. Apakah dosa masa lalumu selalu menghantuimu? Are the sins of your past haunts you? Perkatakan 1 Yohanes 1 ayat 19. Declare 1 John 1 verse 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dia sudah mengampuni dosamu dan Dia akan mengampuni dosamu. He has forgiven your sins and will forgive your sins. Apakah engkau dipenuhi oleh rasa putus asa karena masa lalumu? Are you filled with despair because of your past? Perkatakan 1 Petrus 1 ayat 3. Declare 1 Peter 1 verse 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Jika rasa takut dari masa lalu berusaha untuk menghimpitmu, If the fear of your past is trying to oppress you, perkatakan 1 Yohanes 4 ayat 18. declare 1 John 4 verse 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa menguatkan kita semua. There are a lot of verses that may strengthen us. Pakailah firman Tuhan untuk engkau perkatakan melawan masa lalumu yang berusaha untuk selalu mengejar engkau. Use these verses to repel the past that is trying to chase you. Ya. Itu sebabnya penting sekali buat kita kuat di dalam firman Tuhan. So that's why it is important for us to be strong in faith and the word of God. Jadi ingat, So remember, seburuk apapun masa lalumu, as terrible as your past may be, Tuhan Yesus datang ke dunia the Lord comes down to earth untuk mengampunimu. to forgive you. Dia tetap mau memakaimu untuk rancangan-rancangannya yang luar biasa di muka bumi. He still wants you for His grand and amazing plans on earth. Dan Dia sanggup mengubahkan masa lalumu menjadi masa depan yang penuh pengharapan. And He is capable of turning your past into a hopeful future. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. And that's the reason why the Lord descended down to earth 2,000 years ago, Yang kita peringati sebagai hari Natal. that we all remember as Christmas. Untuk itulah Yesus meninggalkan surga yang sempurna, turun ke dunia yang rusak untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. And that's why the Lord wants to descend down to earth to save us sinful people. Dia mengambil rupa seorang manusia yang bernama Yesus. He takes form of a man named Jesus Christ. Dia mengizinkan dirinya dicatatkan dalam silsilah keluarga yang tidak sempurna. He allows himself to be recorded in a family tree that is imperfect Sebab dia tahu benar because he knows well bahwa misinya di dunia ini adalah menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa yang sama sekali tidak sempurna. that his mission is to save the people on earth who are imperfect as well. Mari kita gunakan momen menjelang Natal ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Let us take this moment on Christmas to give our thanks to the Lord Jesus Christ. Mengucap syukur karena dia sudah datang ke dunia. To give thanks that he had descended down to earth, Dia mengampuni dosa-dosa kita. that he may forgive our sins, Dia mengampuni masa lalu kita. that he has forgiven our past, Dia memberi masa depan yang baru, that he has given us a new future yang penuh pengharapan that is full of hope di tangan Tuhan. in the Lord's hands. Amin. Amen. Amin. Saya berharap firman ini berbicara kepada Anda semuanya I hope the words of the Lord may communicate through us all dan menjadi berkat bagi kita semua. and becomes a blessing to us all. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Thank you, Lord, for your words. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan kembali Thank you for the remembrance we have gained once more betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. on how truly you love us. Engkau meninggalkan surga yang sempurna. You have left the heavens, which is already perfect, Engkau adalah Tuhan yang sempurna. and you are a perfect God, Engkau mau turun ke dunia, and you may descend down on earth mengambil rupa seorang manusia and take a form as a man, dan mati bagi kami di kayu salib.
and died for our sins on the cross, menggantikan kami Tuhan, replacing us all, menyediakan keselamatan bagi kami. providing us with salvation. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord, karena Engkau tidak pernah malu akan masa lalu kami. because you are never ashamed of our past, Karena Engkau sudah menebus masa lalu kami. because you have redeemed our past, Karena masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. because our future is in your hands. Terima kasih Tuhan Thank you, Lord, untuk harapan yang baru untuk yang Kau berikan kepada kami hari ini. for the new hope that you have given us today. Aku melepaskan berkat atas semua yang mengikuti ibadah ini hari ini Tuhan. I give out blessings to everyone who has joined this service, Lord. Aku perkatakan semua mereka dibebaskan dari intimidasi masa lalu. I declare that everyone here may be freed from the intimidations of the past, Mereka semua membawa dan meletakkan masa lalu mereka di kaki Yesus. that they may all lay down their fears at the foot of Jesus Christ, Dan siap menerima masa depan yang penuh pengharapan dari Tuhan. and be ready to receive a new future given out by the Lord. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus, Kami thank you. percaya masa depan kami di tangan-Mu. We believe that our future is in your hands, Masa depan yang penuh pengharapan. a future full of hope. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Let us receive blessings from the Lord. Tuhan memberkati engkau. The Lord blesses you. Tuhan memberkati semua keluarga besarmu. The Lord protects and loves your family. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tanganmu. The Lord blesses each and every one of your Dan works. Tuhan akan memakai engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. And the Lord may use you as a blessing wherever you are. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terpujilah namamu. May your name be glorified. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Terima kasih karena sudah beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Thank you for joining our service. Kami sangat berharap semua Anda diberkati We hope that you are all blessed melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. through the praise and worship and the words of the Lord that we have shared today. Kami mengasihi Anda semua We love you all, dan Tuhan Yesus mengasihi Anda. and God loves everyone too. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Let us meet again on our next service. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.